Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast Obabai. Obrolan bersama hari ini dengan saya Nanang Krismana. Kali ini kita bakal ngobrolin soal pemutakhiran data partai politik di Kabupaten Ngada. Teman pemilih, kita bakal bahas gimana Komisi Pemilihan Umum di Ngada ngejalanin proses ini. Siapa saja yang terlibat dan kenapa data partai politik yang update penting banget buat demokrasi kita. Untuk itu, saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat kompeten di bidang ini. Siapakah beliau? Jadi, jangan kemana-mana. Tetap di podcast Obabai, obrolan bersama hari ini. Teman pemilih, saat ini saya sudah bersama Ibu Maria Veronica Siktejawa atau biasa dipanggil Ibu Erni. Beliau merupakan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada. Halo, apa kabar Ibu? Puji Tuhan baik Mas Nanang, gimana keadaan Mas Nanang sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Teman pemilih, saya dan host, alhamdulillah sehat. Semoga teman pemilih juga sehat ya. Baik, teman pemilih, dalam sistem demokrasi, partai politik memegang peranan penting sebagai pilar utama dalam proses pemilihan umum dan pembentukan pemerintahan. Agar peran tersebut berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan, oleh karenanya diperlukan data yang akurat dan terkini mengenai partai politik. Sehubungan dengan hal tersebut, Ibu, apa yang dimaksud dengan proses pemutakhiran data partai politik itu? Baik pemilih yang ada di rumah, terkait dengan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, itu adalah suatu proses pembaharuan data dan dokumen partai politik secara sistematis, secara terus-menerus terhadap dinamika perubahan kepengurusan. Seperti kita mengubah eee, kepengurusan internal anggota partai itu sendiri, yang dilakukan melalui suatu mekanisme yang dikenal dengan sistem informasi partai politik atau SIPOL. Baik Ibu, artinya dilakukan secara terus-menerus ya Bu ya? Nah, tujuan dari proses ini apa sih Bu sebenarnya? Tujuan dari proses pemutakhiran data partai politik, salah satunya itu adalah untuk menjaga akurasi, validitas, dan transparansi dari pemutakhiran data partai politik itu sendiri secara berkelanjutan. Baik, teman pemilih, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu, KPU memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola data partai politik secara akurat dan tertib. Proses ini tentunya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, saya ingin mengetahui Ibu, apa dasar hukum dari proses pemutakhiran data partai politik itu, Ibu? Baik Mas Nanang, terkait dasar hukum pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, yang pertama itu kita menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dasar hukum yang kedua adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang pedoman teknis pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik. Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang pedoman teknis pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik. Oke Bu, artinya ini aturan ini udah rinci ya Bu ya? Ya, Sangat ini jelas ya? aturannya sudah jelas karena turunan dari KPU RI. Baik. Nah, itulah tadi teman pemilih, beberapa aturan dasar hukum dari proses pemutakhiran data partai politik itu sendiri, oke. Dalam rangka menjaga akurasi dan validitas data kepartaian, pemutakhiran data partai politik ini menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh KPU.
Pemutahiran ini tidak hanya berkaitan dengan data administratif, tetapi juga menyangkut aspek-aspek struktural dan keanggotaan partai yang dapat berubah sewaktu-waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, saya ingin mengetahui lebih lanjut, Ibu. Apa saja yang dimutakhirkan dalam proses pemutahiran data partai politik itu? Baik, Mas Nanang, pertanyaan ini sangat bagus ya. Apa saja yang data yang dimutakhirkan itu sesuai dengan PKPU 4 yang seperti saya sampaikan tadi. PKPU 4 tahun 2022 di pasal 146, meliputi yang pertama itu data yang dimutakhirkan yang pertama terkait dengan kepengurusan partai politik itu sendiri, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota maupun di tingkat kecamatan. Yang kedua terkait dengan keterwakilan, keterwakilan perempuan. Itu dilihat dari kepengurusan baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, dan yang ketiga terkait keanggotaan partai politik itu sendiri. Dan yang keempat tidak kalah pentingnya terkait domisili kantor tetap partai politik, baik itu di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Oke, Bu, artinya partai politik harus sering atau kontinu melakukan perbaharuan terkait keanggotaan dan data-data yang lainnya ya, Bu, ya? Ya, benar sekali Mas Nanang. Jadi, partai politik ini mereka melakukan pemutahiran data partai politik itu bisa secara berkala dan bisa juga berdasarkan permintaan sendiri partai politik. Secara berkala itu dilakukan melalui 2 semester. Semester pertama itu di bulan, Januari sampai bulan Juni. Jadi partai politik bisa melakukan pemutahiran dan sinkronisasi di bulan, Januari, sampai bulan Juni. Nah, untuk sekarang ini kita masuk di tahapan semester 2. Nah, pemutahiran, data partai politik di semester 2 ini, itu dilakukan di bulan Juli sampai bulan Desember. Jadi, di saat partai politik sudah mengupdate, baik itu keanggotaan partai politik, kepengurusan, alamat kantor, KPU akan melakukan verifikasi terkait data parpol tersebut, begitu. Artinya proses ini dilakukan 1 tahun 2 kali ya, Bu, ya? Siap Mas Nanang. Oke. Nah, itulah tadi teman pemilih, jawaban ringkas dari Ibu Erni mengenai apa saja data yang dimutakhirkan dalam proses pemutakhiran data partai politik ini. Oke, pemutakhiran data partai politik merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga tertib administrasi dan transparansi sistem kepartaian di Indonesia. Keterlibatan para pihak menjadi kunci agar data yang dihimpun benar-benar valid, sah, dan sesuai dengan kondisi aktual. Berdasarkan hal tersebut, saya ingin mengetahui lebih lanjut, Ibu. Apa saja yang terlibat, siapa saja yang terlibat dalam proses pemutakhiran data partai politik ini, Ibu? Eee, jadi siapa-siapa saja yang terlibat dalam proses pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan, yang pertama adalah partai politik itu sendiri. Yang kedua adalah KPU, baik itu KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Yang pertama adalah kita lihat di partai politik. Nah, partai politik ini dia mengelola dan mengunggah seluruh dokumen kepartean tadi yang meliputi 4 poin tadi, baik itu kepengurusan partai politik, keterwakilan perempuan, kemudian keanggotaan partai, alamat kantor. Nah, itu mereka mereka update-nya tuh melalui sistem informasi partai politik di Sipol. Mereka unggah di Sipol. Kemudian setelah mereka unggah di Sipol, kita KPU melakukan verifikasi data yang mereka sudah unggah di Sipol tadi. Kita mencocokkan data yang mereka unggah di Sipol itu sudah sesuai dengan SK atau belum, begitu. Oke, Bu. Artinya ada aplikasi yang dinamakan Sipol ya, Bu, ya? Untuk bisa, apa namanya, antara kedua, pihak ini, KPU dan partai politik ini bersinergi ya, Bu, ya? Benar sekali Mas Nanang. Baik, Ibu, saya ingin bertanya lagi, eee, langkah apa yang sudah diambil KPU Kabupaten Ngada bersama partai politik terkait dengan pemutakhiran data partai politik di Kabupaten Ngada ini? Baik, Mas Nanang, langkah yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada terkait pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, di bulan Juni kemarin KPU telah menyurati pimpinan partai politik yang ada di Kabupaten Ngada
untuk melakukan pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan. Kemudian di semester 2 ini, langkah yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada adalah dengan melakukan kunjungan langsung ke sekretariat masing-masing partai politik untuk melakukan sosialisasi terkait pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan, dan juga supaya kita bisa mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh partai politik itu sendiri terkait pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan. Berarti dari semua sekretariat yang ada di Kabupaten Ngada itu kita kunjungin semua ya Bu ya? Ya Tapi kurang lebih ada 3 partai yang belum kita kunjungi karena posisi waktu itu mereka masih ada di luar daerah. nah pada saat kunjungan itu Ibu, ada keluh atau hambatan-hambatan apa Ibu yang didapatkan itu loh? Maksudnya yang ada di partai politik itu hambatannya apa? Sehingga mereka belum melakukan, proses ini Bu, pemutakhiran data ini. Salah satunya itu hambatan yang dialami di partai politik adalah pergantian kepengurusan partai politik itu sendiri. Sehingga mereka di tingkat kabupaten mereka bisa belum mengambil langkah untuk melakukan pemutakhiran. Karena pergantian kepengurusan itu belum dilakukan secara nasional. Jadi mereka menunggu hasilnya dari pusat dulu, setelah itu baru mereka konfirmasi lagi, koordinasi lagi dengan pimpinan partai mereka di pusat yang punya kewenangan untuk melakukan mengupload data-data yang ada di Sipol. Oke baik. Baik Ibu Erni, terima kasih, jawabannya sangat menarik-menarik sekali Ibu dari mulai pertanyaan pertama hingga pertanyaan yang terakhir. Ibu Erni, ini acara podcast hampir selesai. Sebelum saya tutup, apa ada pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan di, teman pemilih khususnya di partai politik di Kabupaten Ngada ini? Baik, teman pemilih yang kami kasihi, khususnya pimpinan parpol yang ada di KPU yang ada di Kabupaten Ngada, kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada menghimbau kepada pimpinan parpol yang ada di Kabupaten Ngada untuk melakukan koordinasi kepada pimpinan parpol yang ada di tingkat pusat agar bisa melakukan pemutakhiran data partai politik di semester 2 ini. Sehingga data partai politik yang kita hasilkan nanti bisa data partai politik yang akurat, yang mutakhir dan akuntabel. Baik. Nah itulah, teman pemilih khususnya pengurus, partai politik di KPU Kabupaten Ngada, jadi jangan sampai lupa untuk melakukan proses pemutakhiran data partai politik ini. Oke Ibu, teman pemilih, demikian pembahasan hari ini mengenai pemutakhiran data partai politik bersama KPU Kabupaten Ngada. Dari obrolan ini, kita semakin memahami bahwa pemutakhiran data bukan sekedar formalitas, tetapi bagian penting dari upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam sistem kepartaian di Indonesia. Terima kasih Ibu Erne yang telah berbagi pengalaman. Semoga informasi membuat pimpinan partai politik di Kabupaten Ngada segera memproses pemutakhiran data partai politik ini dan menghasilkan data yang mutakhir dan akuntabel. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami berikutnya dengan tema-tema yang menarik seputar kepemiluan dan demokrasi. Saya Nanang Krismana, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan salam demokrasi.